أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين شيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين ابني شجرة الطوبى. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام على جميع السبايا صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara, pada peringatan Arba'in sekarang ini membelah kisah perjuangan Imam Hussein ke dalam dua episode. Episode yang awal adalah episode Sayyidi Syuhada, episode Imam Hussein. Dan bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bahkan bagian yang kedua adalah bagian yang mengabadikan episode yang pertama. Pada bagian yang kedua ini yang memegang peranan penting, sebagian ulama menyebut yang memegang kendali imamah untuk sementara ad interim adalah Sayyidah Zainab Al-Kubra. Dan kita akan mengantarkan perjuangan Sayyidah Zainab sekarang ini dengan membahas ucapan Imam Ali Zainal Abidin. Ada dua ucapan Imam Ali yang kita bicarakan hari ini atau malam ini, yaitu yang pertama, Imam Ali Zainal Abidin berkata satu perkataan yang bisa mengurai pembicaraan kita untuk waktu yang lama. Tapi saya berdoa mudah-mudahan kita dapat membicarakannya dengan sesingkat-singkatnya. Yaitu Imam Zainal Abidin berkata, Ana ibnu syajarati Tuba. Aku adalah putra dari pohon Tuba. Dan yang kedua, ketika Sayyidah Zainab sampai di Kufah, ia memberikan nasihat kepada orang Kufah. Dia ceritakan tentang derita keluarga Nabi dan perjalanan kafilah air mata yang ditempuh oleh keluarga suci Nabi. Ia berbicara dengan kefasihan yang tidak ada tandingannya. Para ahli bahasa Arab menyebut, surah bisa baca itu dalam Balaghatin Nisa, dalam kefasihan perempuan. Tidak pernah satu pidato disampaikan dengan kefasihan yang sangat menakjubkan seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Dan
kalimat-kalimat yang beliau sampaikan bergabung dengan kalimat-kalimat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, membuat satu rangkaian karya sastra yang menjadi kebanggaan bangsa Arab sekarang ini. Itu masuk balaghatun nisa, masuk kefasihan berbicara seorang perempuan. Ada orang yang menyebut seakan-akan waktu itu Sayyidah Zainab adalah Imam Ali, karena Imam Ali pernah berkata, seluruh puncak kefasihan berasal dariku dan keluargaku. Ia juga berbicara seakan-akan Sayyidah Fatimah, dan dengan irama suara, dengan kata-kata, dengan kalimah-kalimah yang hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Zahra ketika beliau datang ke masjid pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ia datang ke masjid dan membuat semua orang menangis karena kedatangannya. Dan kemudian Sayyidah Zahra salamullahi alaiha berbicara tentang penderitaan keluarga Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kembali kepada kekasih abadinya. Irama yang sama dan konten yang sama, tapi dengan situasi yang berbeda disampaikan oleh Sayyidah Zainab. Yang terpesona bukan saja orang-orang yang mendengarkannya waktu itu. Orang yang tadinya ribut, al-ghawwa dalam bahasa Arab, orang tadinya ribut, begitu Sayyidah Zainab bicara dan meminta perhatiannya, ketika ia berkata, uskutu, diamlah kamu. Seakan-akan sebuah khodo takwini, sebuah walayah takwiniyah menampakkan dirinya. Semua seperti dikembalikan. Kalau mungkin bahasa Inggris ada kata-kata itu, mesmerized. Jadi terhipnotis oleh suara Sayyidah Zainab Az-Zahra. Dan pada saat itu Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan kalimat tentang Sayyidah Zainab yang dicatat dalam sejarah dan merupakan bagian kedua dari pembicaraan saya sekarang. Anti bihamdillah ya ammah, wahai bibiku, anti bihamdillah alimah ghair muallamah wa fahimah ghair mufahamah. Engkau, alhamdulillah, duhai bibiku, dengan puji kepada Allah, engkau adalah orang yang berilmu tanpa diajari. Engkau yang mengetahui tanpa ada guru yang memberitahu. Anti fahimah, engkau adalah orang yang mengerti tanpa ada orang yang mengajarkan pengertian itu kepadanya. Ini sebagian ulama mengatakan ucapan Imam Ali Zainal Abidin yang maksum sekaligus pada waktu itu menegaskan di hadapan orang banyak kedudukan ruhaniyah yang amat tinggi dari Sayyidah Zainab. Bahwa pada saat itu, kalau menggunakan kalimat-kalimat yang modern, Sayyidah Zainab dilantik oleh Al-Imam Al-Maksum di zamannya itu menjadi waliullah, menjadi tonggak-tonggak dari kewalian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anti bihamdillah alimah ghair muallamah. Engkau alhamdulillah, wahai bibiku, adalah orang yang diberi ilmu, yang punya ilmu tanpa ada guru yang mengajarkan ilmu itu kepadanya. Kelak di dalam istilah irfan, salah satu di antara ciri waliullah adalah dia memperoleh ilmu tanpa ada pengajarnya. Nanti kita akan bahas bagian yang kedua ini
pada pembicaraan kita malam ini. Jadi bagian pertama kita akan membicarakan ucapan Imam Ali Zainal Abidin bahwa ana ibnu syajaratu tuba, dan aku adalah putra dari pohon tuba. Dan bagian terakhir kita akan berbicara tentang ilmu laduni atau ilmu mauhibi sebagai lawan dari ilmu iktisabi. Tapi itu bagian yang berikutnya.